Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian warisan ya. Pertama, nanti kita akan bahas dulu hasil diskusi kita di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada contoh pembagian harta warisan. Terus ada juga masalah aul, nanti kita akan lihat pembahasannya. Dan yang terakhir di sini dibahas tentang rod. Gitu ya. Jadi, yuk kita lihat pembahasannya seperti apa. Jangan lupa siapkan buku tulisnya. Alat tulisnya semuanya disiapkan karena ini akan berkaitan dengan perhitungan ya. Gitu. Jadi, harus siap dengan alat tulis teman-teman semua. Oke, pertanyaannya di sini, jika seorang istri meninggal dunia, berapakah bagian harta warisan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris yang tertera di bawah ini? Kita coba jawab ya. Pertama adalah suami. Nah, kita lihat, suami ini dapatnya adalah 1/4. Kenapa dapat 1/4? Bisa dilihat juga ya di buku kalian. Karena ada keturunan. Nah, jadi yang meninggal ini punya keturunan. Siapa? Lihat di soalnya ada anak perempuan. Ini ya keturunannya ya. Kita lanjut. Yang kedua, anak perempuan. Disingkat PR di sini. Dapatnya, berapa dapatnya? Dapatnya itu 1/2. Kenapa dapat 1/2? Karena anak perempuan ini tunggal. Gitu ya, 1. Kalau misalnya ada 2, akan ditulis 2 di soalnya. Kita lanjut lagi. Ada cucu perempuan. Disingkat PR juga. Berapa ya dapatnya? Bisa dilihat, dapatnya 1/6. Alasannya kenapa dapat 1/6? Karena pada ahli waris ini ada anak perempuan. Nah, bisa dilihat di buku paketnya ya, di Zawil Furud. Selanjutnya, yang keempat itu ibu. Kita lihat, ibu dapatnya adalah 1/6. Nah, kenapa sih ibu ini dapat 1/6? Bisa dilihat lagi di buku kalian di Zawil Furud ya. Dapat 1/6 itu karena adanya keturunan. Gitu ya. Nah, ada keturunan. Dari siapa keturunannya? Yaitu dari yang meninggal. Itu seperti tadi suami ya. Jadi ada keturunannya, ada anak perempuan, punya cucu perempuan gitu. Itu ibu. Terakhir, saudara perempuan sekandung. Itu dapatnya berapa ya? Nah, bisa dilihat juga. Ini kalian bisa lihat di yang asobah. Nah, karena saudara perempuan sekandung itu dapat asobah atau sisa. Gitu ya, sisa dari pembagian harta untuk ahli waris yang 4 sebelumnya. Kenapa? Karena adanya anak perempuan. Dan siapa? Dan ada juga cucu perempuan. Bisa dilihat di situ ya, di bab yang asobah. Gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini, suami dapatnya 1/4. Selanjutnya anak perempuan dapatnya itu 1/2. Yang ketiga, cucu perempuan itu dapatnya 1/6. Yang keempat, ibu ini dapatnya 1/6 juga. Dan saudara perempuan sekandung itu dapat asobah atau sisa. Nah, begitu ya jawabannya. Jadi nggak boleh 2 jawabannya, hanya 1 ini saja. Oke, selanjutnya kita coba bahas contoh soal waris ya. Di sini pertanyaannya,
Seseorang meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang suami, bapak, ibu, seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, kakek, nenek, dan seorang paman. Nah, harta warisan yang harus dibagikannya ada 120 juta. Nah, di sini coba hitunglah berapa bagian ahli waris. Oke, kita coba jawab ya. Pertama, ini kita buat tabel dulu. Kalian di buku tulis bisa lebih rapih ya dari ini. Silakan gunakan penggarisnya, alat tulisnya dengan baik. Mohon maaf di sini ini kurang rapi ya. Tapi semoga untuk pembahasannya bisa dipahami. Oke, kita coba buat dulu ini tabelnya. Nah, di kolom pertama itu adalah tentang ahli warisnya. Ahli waris itu di kolom pertama ya. Oke, kita coba kasih garis di sini. Nah, itu kolom pertama. Untuk yang kedua itu adalah bagian. Nah, nanti bagian ahli warisnya itu dapat berapa gitu ya. Apa seperti tadi, apa dapat 1/2, apa dapat 1/6. Itu untuk bagian. Yang ketiga ada namanya asal masalah. Itu ya. Asal masalah, atau kalau di matematika mungkin kalian udah nggak asing lagi sama KPK. Gitu. Asal masalah itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Itu kolom ketiga. Nah, untuk kolom keempat ini adalah saham, istilahnya saham, sering dengar juga pasti ya saham. Oke, kita kasih garis. Nah, terus yang kelimanya, ini adalah cara pembagiannya nanti gimana di kolom ini ya, kolom kelima. Kita kasih garis dulu. Yang terakhir adalah hasilnya. Nah, nanti ahli waris itu hasilnya dapat berapa sih? Oke, kita coba masukkan ahli waris dulu ya. Lihat, pertama itu suami, kita tulis di sini yang pertama, suami. Oke. Yang pertama itu ahli warisnya suami ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita lihat di soalnya ada bapak. Nah, berarti bapak dari yang meninggal ya. Gitu. Kita tulis bapak di sini. Yang ketiga di soalnya adalah ibu. Nah, ditulis juga ibu. Yang keempat, seorang anak laki-laki. Kita tulis anak laki-laki disingkat LK ya. Selanjutnya, nah yang kelima, lihat di soalnya ada 2 orang anak perempuan. Kita tulis di sini anak PR di sini ya, perempuan maksudnya ada 2, kita tulis 2. Oke, tadi anak laki-laki ada 1 ya, kita tulis 1. Nah, selanjutnya ada kakek. Kita tulis di bawah sini kakek. Nah, setelah kakek ada nenek. Kita tulis juga di bawahnya nenek. Ini masih di tabel ini ya, ahli waris. Dan yang terakhir ada seorang paman. Kita tulis paman di sini. Oke, kita kasih garis dulu. Ya, selanjutnya adalah bagiannya ya. Suami dapatnya 1/4 di zawil furud, yaitu karena ada keturunan ya dari yang meninggal. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Selanjutnya bapak dapatnya 1/6. Bisa dilihat juga di zawil furud karena ada keturunan laki-laki ya, yang meninggal itu punya keturunan laki-laki.
Selanjutnya ibu dapatnya 1/6 juga. Ini sama karena yang meninggal punya keturunan. Selanjutnya anak laki-laki ini dapatnya asobah, sisa, karena bersama anak perempuan ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, dua-duanya dapat asobah atau sisa. Oke, kita kasih garis dulu. Nah, selanjutnya ini kakek, nenek, dan paman. Kakek, nenek, dan paman ini mahjub. Apa itu mahjub? Mahjub itu terhalang. Jadi tidak mendapatkan warisan kalaupun memang mereka ini ahli waris ya. Tapi mahjub oleh ahli waris yang ada di atas ini. Oke. Kita lanjut lagi. Adalah asal masalah. Asal masalah itu adalah KPK, berarti dari 4, 6, dan 6. Gitu ya. KPK-nya berapa? Nah, matematikanya pasti jago nih kalian. KPK-nya dari 4 dan 6 itu adalah 12. Ini asal masalahnya atau KPK-nya ya. Oke, kita lanjut. Adalah saham. Gitu. Saham ini dapatnya dari mana sih? Kita akan lihat. Nah, KPK-nya kan 12. Jadi, ini 1/4 dikali 12 ya. Atau bisa 12 dibagi 4 dikali 1. Gitu. Berapa hasilnya? Hasilnya kita tulis di saham. Nah, 3 hasilnya. Maaf, 3, 12 dibagi 4 dikali 1. Atau 1/4 dikali 12. Hasilnya 3. Itu untuk suami. Sahamnya dapat 3. Selanjutnya, untuk bapak, sama juga caranya ya. Nah, ini dapatnya 2. 1/6 dikali 12. Dapatnya 2. Dan yang terakhir, ini untuk ibu yang ada bagiannya di sini ya. 1/6 kan, dikali 12 juga, 2. Kita jumlahkan nih. Berapa sahamnya? 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Oke, asal masalahnya 12, sahamnya baru terpakai 7. Berarti sisanya berapa? Ya, sisanya 5. Jadi saham yang 5 itu untuk anak laki-laki dan 2 anak perempuan gitu ya. Yang tadi asobah kan mereka dapat sisa. Sahamnya berarti 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke caranya ya. Caranya yang kita tulis di sini, ini 3 saham. Nah, dan ada asal masalah 12. Jadi, di caranya kita tulis, kita tulis 3/12. Jadi saham per asal masalah. Gitu ya. Itu untuk suami. Selanjutnya untuk bapak. Untuk bapak ini berarti 2/12. Sahamnya 2, asal masalahnya 12. Ibu 2/12 juga sama. Itu ya. Ini caranya. Nah, selanjutnya, oke, kita hitung dulu yang 3 ini ya, untuk suami, bapak, dan ibu. Untuk anak laki-laki dan anak perempuan, nanti kita lanjut di akhir. Nah, ini 3/12 untuk suami dikali berapa? Dikali harta warisannya ya. Harta warisannya kan tadi 120 juta. Di sini terus sama untuk bapak juga dikalinya 120 juta. Dan untuk ibu juga sama dikali 120 juta. Nah, teman-teman juga pasti ini mudah banget ya. 3/12 kali 120 juta. 120 juta dibagi 12 dikali 3 bisa seperti itu. Berapa sih hasilnya? Hasilnya ya betul 30 juta. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bapak 120 juta. Berarti hasilnya berapa? Dibagi 12 dikali 2 yaitu hasilnya 20 juta. Untuk bapak dapat harta warisan 20 juta ya. Selanjutnya untuk ibu. Nah, ini sama juga ya karena 2/12 dikali
120 juta, berarti hasilnya 20 juta juga untuk ibu. Nah, sekarang kita lanjut untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kita tahu ya, anak laki-laki dan anak perempuan ini berbeda bagiannya. Kalau anak laki-laki dapatnya 2, anak perempuan dapatnya 1, jadi 2:1. Gitu. Jadi, seperti contoh di awal, kalau anak laki-laki dapat 200.000, anak perempuan itu ya dapatnya 100.000. Nah, sekarang kita lihat gimana sih caranya. Ini caranya untuk anak laki-laki kan bagiannya 2, untuk anak perempuan bagiannya 1. Tapi kita lihat di sini, anak perempuannya ada 2. Gitu ya. Nah, berarti kita tulis, maaf, ini anak laki-laki jadinya 2. 2 per berapa? 2/4. Oke, 2/4. 2 itu karena anak laki-laki dapat bagian 2. 4 itu dari penjumlahan anak laki-laki dapat 2, anak perempuan karena ada 2 orang jadi 2. Anak perempuan juga sama, 2/2. Alasannya seperti tadi ya. Ini dikali berapa? Nah, harta warisannya ini kan sudah terbagi, yaitu sebanyak 70 juta. Berarti tinggal sisanya nih. Sisa dari 120 juta itu berapa? Berarti di sini dikali 50 juta karena sisanya ya. Nah, anak perempuan juga sama, dikali 50 juta. Nah, kita lihat berapa sih hasilnya. Anak laki-laki 2/4 dikali 50 juta. Hasilnya adalah ya 50 juta dibagi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 25 juta. Itu untuk 1 orang anak laki-laki ya. Nah, sekarang kita lanjut. Maaf, untuk anak perempuannya. Nah, ini juga sama berarti karena 2/4 dikali 50 juta, maka hasilnya adalah 25 juta. 50 dibagi 4 dikali 2. Nah, ini 25 juta itu untuk 2 orang anak perempuan ya. Beda kalau tadi anak laki-laki dia hanya 1 orang, 25 juta itu. Nah, karena anak perempuan ini ada 2, maka kita harus bagi nih. Jadi, berapa? 25 juta ini dibagi 2 gitu ya. Kenapa 2? Karena tadi 2 anak perempuan. Oke, berapa hasilnya? Berarti 1 anak perempuan ini dapatnya adalah 12.500.000. Oke ya, karena 25 juta tinggal bagi 2 aja. Gitu. 12.500.000 itu per 1 anak perempuan. Gitu. Jadi berarti benar ya kalau misalnya anak laki-laki itu perbandingan dengan perempuan 2/1 seperti ini. Oke, selanjutnya dalam bab waris ini ada permasalahan namanya awal. Nah, pakai cara yang tadi awal pakai tabel itu supaya memudahkan di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada pertanyaan. Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan seorang suami, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak. Nah, harta warisannya itu ada 28 juta. Kita akan hitung ya. Sama seperti tadi di awal, kita bikin tabel dulu supaya lebih mudah. Nah, kalau teman-teman bisa lebih rapi ya nanti di buku tulisnya. Kita anggap saja ini rapih, lurus ya. Oke, seperti biasa, yang pertama ini ahli waris. Gitu. Di kolom yang pertama tentang ahli waris, kita kasih garis dulu di sini biar rapi. Yang kedua masih sama ya, bagian untuk ahli waris itu berapa? Nanti kita akan tulis di sini. Kita kasih garis juga. Selanjutnya yang ketiga sama seperti tadi, ada asal masalah, atau kalau kita kenal dalam matematika itu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita kasih garis.
Yang keempat masih sama, ini saham gitu ya. Seperti tadi dijelaskan di awal. Terus yang kelima, cara pembagiannya nanti seperti apa. Kita akan lihat. Dan yang terakhir, hasilnya ya. Jadi ini hasil akhir harta warisan yang didapatkan oleh para ahli waris. Oke, ahli waris. Kita lihat yang pertama ini ada seorang suami. Ahli warisnya kita tulis suami. Maaf. Oke, suami. Yang kedua ada, lihat di soalnya, saudara perempuan sekandung. Kita tulis juga saudara perempuan, seperti biasa disingkat PR ya, artinya PR itu perempuan sekandung. Ini ahli waris yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di soalnya, ada siapa? Ada saudara perempuan sebapak. Maka kita tulis di kolom sini ahli waris saudara perempuan PR berarti ya, sebapak. Oke, ini ahli warisnya udah masuk semua ya. Sekarang bagiannya nih, suami. Nah, dapatnya berapa? Bisa dilihat di Zawil Furud 1/2. Nah, kenapa? Karena nggak ada keturunan ya dari yang meninggal. Saudara perempuan sekandung dapatnya 1/2 juga. Ini karena tunggal ya, dilihat di Zawil Furud silahkan. Selanjutnya saudara perempuan sebapak dapatnya 1/6. Kenapa? Karena ada saudara perempuan sekandung. Gitu ya. Nah, sekarang asal masalah KPK-nya dari 2, 2, dan 6. Pasti tahu ya, ini mudah sekali. KPK-nya 6. Oke, maka kita lihat sekarang sahamnya berapa. Nah, seperti tadi ya, 1/2 dikali 6. Caranya bisa 6 dibagi 2, itu 3 dikali 1, maka kita tulis di sahamnya adalah 3. Saudara perempuan sekandung sekarang, sama caranya. Ini dapatnya 3 juga ya, karena sama 1/2 dibagi 6. Terus saudara perempuan sebapak dapatnya 1. Kenapa? Karena 6 bagi 6 kali 1, itu 1. Kita jumlahkan sahamnya. Nah, sahamnya 7. Nah, ini ya, sahamnya 7, asal masalahnya 6. Nah, maka di sini kita lihat aul itu kita bisa simpulkan ya. Kenapa sih disebut aul? Karena sahamnya ternyata lebih besar. Gitu ya, lebih besar dari apa? Lebih besar dari asal masalah atau KPK. Gitu. Karena tadi kan kalau yang awal nggak gitu ya. Nah, atau bisa juga kita artikan sebaliknya. Jadi, asal masalah lebih kecil daripada saham. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan aul. Maka gimana caranya? Cara untuk menghitungnya, ini kita bisa lihat. Nah, ini kan saham 3 ya. Maka, nah saham ini per berapa? Per jumlah saham lagi, 3/7. Kalau tadi kan di awal saham per asal masalah ya, tapi kalau di sini enggak, kalau awal. Jadi suami ini 3/7. Nah, dikali berapa? Ya, dikali 28 juta karena harta warisannya ada 28 juta. Sama saudara perempuan sekandung juga dapatnya 3/7 ya. Dikali 28 juta dan saudara perempuan sebapak, nah ini dikali 28 juta juga, 1/7 ya. Tadi saham 1 dan jumlah saham 7. Kita lihat, kita jumlahkan ya. Nah, untuk suami dapatnya 12 juta. Oke, bisa dihitung 28 dibagi 7 dikali 3. Nah, untuk saudara perempuan sekandung juga sama dapatnya. Nah, 12 juta juga. Karena sama ya dengan suami. Itu bagiannya. Selanjutnya terakhir saudara perempuan sebapak dapatnya 4 juta. 28 dibagi 7 kali 1.
Oke, maka kita lihat, kita jumlahkan hasilnya jadi berapa? Hasilnya betul ada 28 juta. Berarti habis ya. Itu warisannya dibagi untuk ahli waris yang tertera gitu. Jadi sama 28 juta. Begitulah awal ya, ini masalah awal. Oke, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya di ahli waris itu ada istilahnya rod. Nah, apa sih rod? Kita akan pahami rod ini setelah mengerjakan soal di bawah ini ya. Di sini ada almarhum meninggal dunia dengan meninggalkan harta senilai 240 juta. Ahli warisnya terdiri atas anak perempuan 1 orang. Ini langsung ya, di sini disebutkan dapat 1/2, ibu mendapatkan 1/6 dan istri mendapatkan 1/8. Oke, seperti biasa untuk memudahkan kita bikin tabel lagi seperti sebelumnya. Oke, kalau teman-teman bisa lebih rapih ya. Jadi anggaplah ini rapih ya tabelnya. Oke. Di kolom pertama seperti biasa ini ahli waris. Gitu. Ini ahli warisnya sudah ditentukan, bagiannya juga sudah ada ya. Oke, kita beri garis dulu. Nah, selanjutnya oke, kita rapihkan dulu. Yang kedua sama ya, bagian. Nah, ini bagian untuk ahli waris nanti berapa? Sebenarnya udah ada ya, sudah tertera di soal, ini lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga sama juga, ini asal masalah atau tadi ya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita beri garis. Selanjutnya saham. Nah, kita kasih garis lagi. Yang kelima, cara pembagiannya nanti seperti apa. Oke, dan yang terakhir hasil akhirnya. Nah, ini ahli warisnya dapat berapa, ini hasilnya nanti ya. Oke, ahli waris kita lihat di soalnya anak perempuan 1 orang ya. Maka kita tulis di sini anak biasa PR perempuan 1, kita kasih keterangan. Oke, selanjutnya kita lihat udah ada bagian ya, dapatnya 1/2, maka kita tulis di sini 1/2. Berikutnya ahli warisnya adalah ibu. Nah, bagiannya juga sudah ada di sini, adalah 1/6. Selanjutnya istri, kita tulis istri, bagiannya juga sudah ada ya, 1/8, maka kita tulis. Ini sebenarnya sesuai dengan di tabel Zawil Furud, alasan-alasannya bisa dipahami lagi, silahkan dilihat. Sekarang asal masalahnya KPK dari 2, 6, dan 8 berapa? Nah, pasti tahu nih teman-teman semua. Ya, betul sekali 24 ya. 24. Nah, sekarang kita hitung sahamnya seperti biasa. Nah, 24 dibagi 2 dikali 1, hasilnya adalah 12. Selanjutnya itu untuk anak perempuan ya. Untuk ibu, nah berarti dapatnya 4. 24 dibagi 6 dikali 1, 4. Untuk istri dapatnya 3. 1/8 dikali 24 ya. Kita jumlahkan. Sahamnya 12 tambah 4 tambah 3 adalah 19. Nah, kita lihat sahamnya jumlahnya 19, sedangkan asal masalahnya 24. Ini bisa kita simpulkan, ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari awal, betul sekali. Jadi sahamnya itu lebih kecil daripada asal masalah, atau sebaliknya ya, asal masalahnya lebih besar daripada saham. Gitu. Jadi itulah rod. Nah, maka kita lanjut nih pembahasannya. Nah, kita udah tahu ini termasuk ke dalam rod. Nah, kita nggak lanjutin caranya di atas ya. Kita bikin lagi. Kita di bawah tulis lagi. Nah, pertama, kalau dalam rod itu suami atau istri itu tidak mendapatkan bagian ya. Jadi intinya rod itu ada kelebihan harta sebenarnya. Nah,
Maka kita tulis di sini istri dulu karena nggak dapat bagian sisanya gitu. Maka istri kita hitung dapatnya 1/8. Oke, untuk asal masalahnya ini nggak usah, sahamnya nggak usah juga. Kita langsung ke cara aja. Ini langsung aja untuk istri. Jadi 1/8, nah dikali berapa? Dikali hartanya ya. Hartanya ada 240 juta. Nah, ada 240 juta, kita tulis di sini. Maka dapatnya berapa? 1/8 dikali 240 juta. Atau bisa 240 juta dibagi 8 kali 1. Hasilnya adalah 30 juta ya. Itu bagian istri. Oke, maaf. Kita perbaiki di sini. 30. Nah, ini ya, kita perbaiki dulu supaya nanti lebih mudah. 30 juta ya tadi untuk istri. Jadi dapat 30 juta ini. Nah, udah segitu aja kalau istri. Tidak ada tambahan lainnya. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, 30 juta kan sudah terambil, berarti kita kurangi nih. 240 juta dikurangi 30 juta. Kita tulis sisanya di atas, berarti harta yang tersisa itu ada berapa? Ya, ada 210 juta. Maka 210 juta ini adalah yang dibagikan untuk anak perempuan dan ibu. Gitu ya. Nah, kita hitung di sini. Tulis lagi anak perempuan, di ahli warisnya itu ada 1. Selanjutnya ibu. Nah, bagiannya berapa? Sudah ada ya, kita tinggal kopas aja. Anak perempuan 1/2 dan ibu dapatnya adalah 1/6. Nah, maka ini istri nggak usah dibawa lagi ya. Kita lihat KPK dari 2 dan 6. Mudah sekali, 6 jawabannya. Kita lihat sahamnya berapa. Caranya masih sama ya. 1/2 dikali 6. 6 bagi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Itu untuk anak perempuan. Untuk ibu juga sama caranya. 1/6 dikali 6 hasilnya 1. Kita jumlahkan. Nah, sahamnya berapa? 3 ditambah 1 itu adalah, kita tulis di sini, 4. Jadi masih tetap sama seperti kejadian di awal. Sahamnya lebih kecil dari asal masalah. Nah, maka di sini yang ditulis di caranya untuk anak perempuan 3/4. Jadi saham per jumlah saham. Dikali berapa? Dikali harta sisa. Yang di atas sudah ditulis 210 juta. Nah, dikali 210 juta, ini untuk anak perempuan 3/4 dikali 210 juta. Begitupun untuk ibu 1/4 dikali 210 juta. Silahkan kita hitung, ini mudah. 3/4 dikali 210 juta, maka anak perempuan dapatnya adalah, kita lihat berapa? Oke, dapatnya adalah 157.500.000. Gitu ya. Silahkan, bisa dibuktikan, dihitung sendiri. Terus ibu dapatnya 1/4 dikali 210 juta itu adalah 52.500.000. Nah, ini kita jumlahkan. Coba teman-teman bisa jumlahkan juga ya. 30 juta ditambah 157.500 ditambah 52.500, hasilnya adalah 240 juta. Nah, berarti selesai masalahnya, gitu ya. Jadi 240 juta itu sudah terbagi untuk 3 ahli waris. Nah, begitulah Rod. Seperti itu ya caranya. Silahkan bisa dihitung juga sama teman-teman. Oke, itulah pembahasan pada pertemuan kali ini tentang pembagian waris ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.